pemirsa, senang sekali Anda dapat kembali menyaksikan program Wakil Rakyat Bicara Sawit, di mana kali ini kita akan membahas mengenai dampak positif kinerja BPD/PKS bagi perekonomian Indonesia di tengah ancaman resesi. Seperti kita ketahui bahwa isu resesi ekonomi global akhir-akhir ini terus menguat dan juga menjadi kekhawatiran banyak negara. Isu resesi global ini pun juga menjadi perhatian kepala negara dan juga diperbincangkan di pertemuan G20 di Bali menjelang akhir tahun yang lalu. Nah, Indonesia tentunya berharap bisa menangkal dampak dari resesi ini, di mana salah satu faktor yang penting untuk menghadapi dampak resesi adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit, di mana Indonesia menjadi produsen dan juga eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, kehadiran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD/PKS ini menjadi penting. Kiprahnya melalui program-program yang strategis bisa dioptimalkan untuk memperkuat sektor kelapa sawit sebagai penopang ekonomi. Lantas seperti apa kiprah dari BPD/PKS bagi Indonesia di tengah ancaman resesi? Kita akan membahasnya bersama dengan tamu saya hari ini, ada Dr. Haji Andi Akmal Pasludin MM selaku anggota Komisi 4 DPR RI. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih bisa hadir hari ini di Wakil Rakyat Bicara Sawit. Isu ekonomi global ini sudah dari tahun lalu begitu ya dibincangkan, kita sudah tiba di 2023. Bagaimana Abang melihat mengenai isu resesi ekonomi global ini, ancamannya seperti apa kemudian Bang? Jadi pertama kalau kita melihat data ya, bahwa memang sudah terlihat di beberapa negara ya di dunia mengalami ancaman resesi. Bukan hanya ancaman, tapi sudah resesi. Betul. Ini karena kita melihat faktornya itu kan ada perang antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian juga negara-negara besar ini mengalami ekonomi mulai penurunan. Ini menyebabkan tentu efek turunannya ke seluruh dunia pasti terdampak. Oleh karena itu memang setiap negara dia harus punya produk apa yang kira-kira yang kompetitif ya, yang bisa menjadi penunjang daripada pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, kita ini kan negara agraris ya, kita punya dianugerahi perkebunan yang sangat luas, alhamdulillah, terutama kelapa sawit ya. Nah, ini memang kita berharap bahwa produktivitas kelapa sawit ini menjadi salah satu kunci daripada negara kita untuk tidak memasuki masa resesi. Nah, kita bersyukur bahwa beberapa waktu disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa Indonesia alhamdulillah masih jauh dari resesi. Ini sekali lagi kita melihat bahwa ekspor kita ya ditunjang oleh data ekspor kita yang positif, oleh cadangan nasional juga kita mengalami peningkatan karena ekspor non migas kita dan migas kita ini sudah sudah sangat naik ya dibanding pada saat Covid. Sekali lagi menunjukkan bahwa sektor agroindustri ya ataupun industri pertanian, perkebunan pada umumnya maupun sektor perikanan kelautan ini sebagai penopang fundamental ekonomi nasional kita. Baik. Perkebunannya kita sudah ada, kita sudah terbukti jadi produsen yang terbesar begitu ya. Tapi tadi bukan hanya jadi produsen, tapi sebagai eksportir. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh para pelaku yang bermain di dalam industri ini agar tadi bisa semakin berkembang dan menjadi penopang ekonomi kita? Iya, jadi memang menjadi PR kita semuanya dari semua stakeholder, DPR, kemudian juga pemerintah, BPD/PKS, kita semuanya adalah para pelaku. Bagaimana perbaikan hulu dan hilirnya? Ini nggak bisa dipisahkan. Karena kita ingin pembangunan industri kelapa sawit ataupun pertanian berkelanjutan, ya kan. Jadi harus ada roadmap yang jelas. Misalnya di hulunya ini kita harus perbaiki kebun rakyat kita, perkebunan swasta kita harus juga topang dengan regulasi yang jelas ya. Kemudian juga mungkin aturan yang jelas sehingga perkebunan rakyat juga ini bisa bersinergi, bisa menjadi pemenopang daripada perkebunan besar. Ini di hulunya. Misalnya PSR, program PSR kan, replanting ya, kemudian perbaikan sarana prasarana, benih yang baik, bibit yang baik, kemudian juga peningkatan keterampilan petani kita, sehingga di hulunya ini secara berkelanjutan nanti akan terus tumbuh secara ekstensifikasi ya, lahan kita tumbuh bertambah terus ya, terutama lahan-lahan yang tidak produktif, yang pada ujungnya nanti setelah ini tumbuh, ekspor kita produksi kita naik, ujungnya ke hilirnya kan. Nah, hilirnya ini kan alhamdulillah kan berkembang nih, selain memang kita biodiesel juga, kita juga ingin bagaimana turunan dari produksi kelapa sawit ini kan luar biasa banyaknya, 146 jenis loh. Ya, pangan maupun non pangan ya, kosmetik dan lain. Ini saya kira luar biasa. Artinya bahwa sebenarnya bangsa kita ini punya kekuatan besar ya di sektor perkebunan ini yang menjadi modal bangsa kita untuk terus berkembang dan maju. Dengan perhatikan tadi bagaimana hulu dan hilirnya. Dan sekali lagi ditunjang oleh aturan, regulasi yang menguntungkan bagi semuanya. Ini harus menjadi catatan kita gitu ya, bahwa undang-undang kita hasilkan, undang-undang perkebunan misalnya nanti kalau mau direvisi ataupun yang lainnya itu pemerintah harus bisa mendorong industri
pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan juga melindungi Ya. daripada petani sawit rakyat kita gitu. Baik. Gitu. Tadi selain dari regulasi, tentunya kita ingin mendorong pertumbuhannya salah satunya dengan anggaran dana begitu ya. Ya, Ini ada salah satu badan yang mengelola adalah Ya. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Abang sendiri melihat bagaimana badan ini kemudian berpengaruh terhadap perkebunan kelapa sawit kita? Alhamdulillah kalau kita lihat BPDPKS ini Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ini sudah 7 tahun ya. Tentu kontribusinya sudah sangat nyata karena ini kan juga hasil dari undang-undang juga ya, bagaimana ada badan khusus untuk menghimpun dana, kemudian mengelola dana, administrasi dan distribusi ya, artinya untuk pelimpahan. Nah, tentu kita melihat bahwa selama ini tentu sudah banyak yang dikerjakan, namun tentu ekspektasi kita tentu besar. Bagaimana supaya BPDPKS terus berbenah diri, menerima semua masukan, kritikan, agar betul-betul fungsinya itu bisa lebih maksimal lagi. Misalnya tadi kan kita ingin biodiesel B35 ya. Alhamdulillah saya dengar mau akan launching ya, supaya serapan tadi, hilirnya tadi ini kan, jangan sampai kita tumbuh terus ini hulunya, perkebunan sawitnya tumbuh tapi nggak ada penyerap airnya, nanti harga anjlok, petaninya malas untuk menanam kan, dan merugikan kita semuanya. Jadi memang kita berharap BPDPKS ini bisa menjadi jembatan semuanya, baik untuk perbaikan di hulunya, hilir dan hilirnya, terutama tadi bagaimana pengembangan biodiesel tadi untuk untuk masyarakat kita ya. Sekali lagi untuk tadi ada peningkatan target yang luar biasa ya biodiesel ini B35 dan juga tentunya BPDPKS ini saya katakan tadi lembaga di luar non kementerian ya, tapi punya fungsi yang vital. Dan harus berkomunikasi baik dengan DPR juga. Betul. Komisi 11 maupun Komisi 4. Karena Komisi 4 ini kan di hulunya nih. Tidak boleh ada ego sektoral. Ya karena kita ini sama-sama membangun negeri, ya kan? Jadi kalau itu bermanfaat untuk rakyat, mari sama-sama kita. Toh dananya juga dana untuk rakyat, gitu kan? Betul. Ada ya kan? Jadi sudah jelas di aturan bahwa dana itu kan dipakai untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, ya hulu ke hilirnya. Nah kalau hilirnya sudah sangat bagus saya lihat, cuma memang di hulunya ini yang kita perlu dorong agar target replanting itu bisa jutaan hektar. Ya kan ini kan baru data yang ada baru 700 ribuan. Memang di situ ada tentu perbaikan mekanisme pengajuan, mekanisme evaluasi atau kajian teknisnya ya. Ini yang kita sementara mau bicarakan dengan Dirjen Teknis, Dirjen Perkebunan gitu ya, Dirjen Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup kan yang punya lahan kan mereka nih. Betul. Nah, kemudian juga Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana kita ingin supaya ada pelepasan tanah-tanah rakyat ini perkebunan. Tapi memang punya rakyat gitu ya. Itu kita ada memang ide juga, udah daripada ini jadi masalah terus ya dianggap sebagai temuan karena ini perkebunan rakyat ini kan banyak masuk kawasan hutan ya. Jadi carikan solusinya lah. Ya kan ini kan toh rakyat kita juga yang kelola, tinggal bagaimana kita buat aturan yang jelas. Bagi korporasi tentunya tentu ada denda ya, ada yang harus dia bayar untuk negara ya. Sehingga ada prinsip keadilan ini bisa diwujudkan. Baik. Jadi bagaimana dari hulu ke hilir tadi bisa berjalan dengan baik sehingga supply dan demand-nya seimbang begitu ya, sehingga tadi bisa menopang perekonomian kita dengan baik. Ada harapan ke depannya untuk BPDPKS, Pak? Tentu kita berharap bahwa program-program kerakyatan, kemasyarakatan BPDPKS diperkuat. Misalnya sosialisasi tentang BPDPKS di hulu hilirnya ini kami Komisi 4 pernah sudah lakukan kemarin. Respon masyarakat luar biasa dan sangat menunggu. Itu baru kerasa bahwa BPDPKS ini jangan di Menara Gading, tapi harus program-programnya ini diselesaikan oleh masyarakat secara umum. Karena kan bicara sawit bukan hanya hulunya, tapi hilirnya juga. Jadi saya kira program sosialisasi, bimbingan teknis, kemudian juga program-program workshop atau kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga negara, ini bagian daripada bagaimana BPDPKS menjadi milik semua kita. Ya kan? Nah setelah menjadi milik kita semua, berkontribusi untuk kita semuanya, akhirnya nanti tentu pembangunan berkelanjutan kelapa sawit ini bisa terwujud. Karena ada dukungan dari semua stakeholder. Baik. Kita harapkan ada program-program yang baik tadi ya, sehingga betul-betul ada program yang berkesinambungan, sehingga tadi ya kelapa sawit bisa menopang perekonomian. Termasuk acara seperti ini saya kira sangat baik ya, sosialisasi juga supaya masyarakat paham. Dan dengan paham itu nanti tentu ada usulan, ada feedback gitu ya. Ada masuk kritikan, kita terima semuanya untuk bahan kita evaluasi ke depannya gitu. Baik. Terima kasih Bang Andi, semoga perbincangan tadi bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di program Wakil Rakyat Bicara Sawit selanjutnya. Sampai jumpa.